Pada akhir tahun 1990-an, kalau lu pengen sebuah mobil sport convertible yang seru, lu pasti memilih Mazda MX-5. Sederhana dan bisa membuat lu tersenyum ketika berkendara. Tapi bagaimana kalau lu pengen sesuatu yang punya lebih banyak power? Untuk itu, lu bisa memilih Porsche Boxster. Mobil ini menawarkan performa yang jauh melebihi MX-5, interior yang premium, dan penampilan yang cakep. Tapi karena ini dari Porsche, sudah pasti harganya sangat mahal. Dan mungkin lo bukan tipe yang suka Porsche juga. Jadi, apakah ada alternatifnya? Inilah alternatifnya, yaitu Honda S2000. Sebelum gue mulai, gue mau mengucapkan terima kasih kepada Asep Rohmat 1550 untuk saran video ini. Kalau kalian ada saran untuk video selanjutnya, jangan enggan untuk memberitahu gue di kolom komen. Oke, balik lagi ke video ini. S2000 berasal dari sebuah prototipe bernama Sport Study Model atau SSM yang dipamerkan pada Tokyo Motor Show tahun 1995. Prototipe ini menunjukkan kepada dunia bahwa Honda berniat untuk menciptakan mobil sport convertible yang ringan dan berperforma tinggi. Mereka mendapatkan inspirasi akan bentuknya dari mobil F1 pertama buatan Honda yang bernama RA271. Antusiasme publik membantu percepat pengembangan mobil ini sampai akhirnya Honda meluncurkan S2000 prototype pada tahun 1998. Lalu setahun berikutnya, S2000 secara resmi diluncurkan ke publik. Pembuatan dari mobil ini bukan hanya karena Honda pengen membuat mobil sport, tetapi juga untuk merayakan ulang tahun ke-50 dari perusahaan Honda. Kita udah melihat sejarah singkatnya dari mobil ini. Jadi bagaimana kalau sekarang mempelajari S2000 dengan lebih dekat? Secara eksterior, S2000 memiliki bentuk yang sederhana, tapi ganteng banget. Dari depan, mobil ini punya kap mesin yang panjang, sepasang lampu, dan ventilasi yang besar. Dari samping, terlihat sangat mulus dan rapi. Nggak ada ventilasi atau side skirts yang mengganggu desainnya. Kelihatan juga kalau S2000 termasuk mobil yang cukup kecil. Panjangnya cuma 4130 mm dan tingginya hanya mencapai 1285 mm. Lalu ke belakang terdapat bagasi, lampu, antena, atap yang terbuat dari kain, dan dua knalpot yang melengkapinya. Badan yang kecil juga membuat S2000 cukup ringan, dengan berat total hanya mencapai 1260 kg. Selain itu, rangkanya yang kaku ditambah sama double wishbone suspension, limited slip differential, dan rem berventilasi menjamin bahwa mobil ini bisa melewati tikungan apapun dengan presisi. Untuk mesinnya, S2000 menggunakan 2-liter inline-4 yang menghasilkan 237 horsepower dan dipasang dengan transmisi manual 6 percepatan. 0 ke 100 bisa tercapai dalam 6,2 detik dan bisa mencapai top speed 241 km per jam. Mungkin itu kedengarannya biasa, tapi yang membuatnya spesial adalah mesin ini bisa berputar sampai 9000 RPM. Dengan RPM yang setinggi itu, lu akan mendapatkan lebih banyak tenaga, dan tenaga itu bisa lu gunakan untuk lebih lama tanpa harus ganti gigi. Menurut artikel dari Evo, di bawah 5000 RPM, mesinnya terasa hambar, tapi tekan gasnya sampai melebihi 5000, dan lu akan merasakan seberapa hidupnya mesin ini. Fakta menarik lagi dari mesin ini adalah penempatannya, karena posisinya berada di pusat gravitasi mobil, bukan di as depan, sehingga S2000 bisa dibilang memiliki front mid engine. Konfigurasi tersebut menghasilkan distribusi berat yang seimbang antara as depan dengan belakang. Oke, kita udah melihat mesinnya yang mantap, sekarang waktunya untuk memasuki kabinnya. Di dalam, lo akan menemukan interior yang menurut Top Gear agak sempit dan posisi duduknya juga tinggi. Selain itu, menurut artikel dari Evo, banyak bagian dari interior yang terasa plastik banget atau kerasa murahan gitu. Kemudian, untuk fitur di dalam interiornya, terdapat AC, radio, stick transmisi dan rem tangan di tengah, rak penyimpanan di dashboard penumpang, tombol start merah di dashboard pengemudi, dan layar instrumen yang digital. Perlu diingat bahwa S2000 itu dibuat pada tahun 1999, jadi layar digital masih sesuatu yang langka. Kemudian pada tahun 2004, Honda memperkenalkan generasi kedua dari S2000. Dengan kode AP2, Honda telah menerapkan berbagai revisi pada S2000 untuk membuatnya lebih baik. Bannya dibuat lebih besar, suspensinya diubah supaya lebih stabil, kursinya dibuat lebih nyaman, dan untuk yang versi Amerika Serikat, ukuran mesinnya diperbesar menjadi 2.2 liter inline-4 dan RPM maksimalnya diturunkan menjadi 8.300. Dengan mesin baru ini,
Honda juga memperkenalkan transmisi baru yang membuatnya lebih responsif. Selain perubahan besar secara internal, AP2 juga mendapatkan revisi kecil pada eksterior dan interior untuk membuatnya lebih modern. Selain dua versi tersebut, Honda membuat beberapa edisi spesial dari S2000. Untuk pasar Amerika Serikat, terdapat S2000 Club Racer atau CR. Ini adalah versi yang lebih fokus pada performa di sirkuit. Suspensinya dibuat lebih kaku, anti-roll bars lebih kaku, atap lipat yang terbuat dari kain diganti dengan atap yang keras tapi tetap bisa dicopot, spoiler depan yang lebih agresif, sayap belakang, dan dihilangkannya AC serta radio. Efek dari revisi tersebut baru kelihatan ketika lu melewati tikungan, di mana beratnya yang lebih ringan plus berbagai perubahan pada internalnya membuat S2000 CR mampu belok dengan pede. Kemudian terdapat S2000 Type S. Ini merupakan edisi spesial untuk pasar Jepang yang menawarkan berbagai perubahan serupa seperti Club Racer, tapi masih mempertahankan atap kainnya. Lalu, pada akhir masa produksinya di 2009, Honda menciptakan Ultimate Edition untuk pasar benua Eropa dan GT100 Edition untuk pasar Inggris. Kalau ini sih lebih ke perubahan kosmetik dibanding performa, karena versi ini mendapatkan warna body Grand Prix White, interior berwarna merah, atap keras yang bisa dicopot, logo S2000 berwarna hitam, dan velg berwarna silver. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang Honda S2000? Apakah menurut kalian ini salah satu sport convertible terbaik di dunia? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys!